Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman. Kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Tema kajian kita hari ini adalah tentang adabul isti'dzan wa ziarah, yaitu adab tentang minta izin dan ziarah. Panduan atau guidance dari tema ini adalah firman Allah di dalam surat yang ke-24. Surah An-Nur ayatnya dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Di situ Al-Quran sangat jelas sekali memberikan panduan bagaimana etika dalam meminta izin dan berziarah atau mengunjungi rumah saudara-saudara kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kalian, sehingga kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi ayat itu sangat terang benderang mengajarkan kepada kita sebelum kita masuk ke rumah saudara kita untuk melakukan ziarah, ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah minta izin, yang kedua adalah mengucapkan salam. Redaksi yang digunakan oleh Al-Quran adalah hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalian minta izin dan kemudian mengucapkan salam. Namun yang menjadi pertanyaan, dalam berziarah, dalam bersilaturahim ke rumah saudara-saudara kita, apakah kemudian kita memang minta izin dulu baru mengucapkan salam? Ternyata itu rinciannya ada dalam hadis Rasulullah SAW dari Rib'i ibn Hirash. Dia berkata, Qala haddathana rajulun min Bani Amir. Ista'adana ala Nabi SAW wa fi baitin. Jadi dia berkata kepada kami seorang laki-laki dari Bani Amir, ia meminta izin kepada Nabi SAW di satu rumah, di sebuah rumah. Faqala, lalu laki-laki dari Bani Amir itu berkata, A'aliju, bolehkah aku masuk? Apa jawaban Rasulullah SAW? Faqala, ia berkata, faqala Rasulullah SAW di khadimi, Rasul berkata kepada pembantunya, ukhruj ila hadha fa'alimhul isti'dzan. Kamu keluar kepada orang itu, orang ini, dan ajarkan ia tentang tata cara meminta izin. Maka kemudian Rasul mengatakan faqullahu, maka katakan kepadanya, qul assalamu alaikum a'adkhul. Katakan assalamu alaikum a'adkhul, bolehkah aku masuk? Fasami'ahur rajulu faqala, lalu laki-laki itu mendengarnya, lalu ia berkata, Assalamualaikum. Assalamualaikum a'adkhul, bolehkah saya masuk? Fa'adina an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, baru setelah itu laki-laki itu masuk. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, itulah rincian bagaimana adab di dalam kita meminta izin dan berziarah. Jadi mengucapkan salam dulu, baru minta izin. Bukan kemudian minta izin dulu, baru setelah itu mengucapkan salam. Kan agak lucu juga kan. Boleh nggak saya masuk itu kan? Oh silahkan. Baru setelah mengucapkan Assalamualaikum. Kan tidak seperti itu. Salam, setelah itu minta izin. Maka fungsi daripada hadis Rasulullah SAW adalah dia adalah mubayyin, dia sebagai penjelas daripada ayat-ayat Al-Quran.
Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kenapa harus ada etika seperti itu? Kenapa harus ada aturan seperti itu? Ternyata penjelasannya ada di dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Hadis ini muttafaqun alaih. Sesungguhnya regulasi aturan tentang minta izin itu dibuat di dalam rangka untuk melindungi mata. Jadi mata ini organ tubuh organ tubuh manusia yang sangat diperhatikan sekali oleh Islam. Kenapa? Banyak kemaksiatan itu ternyata sumbernya itu dari penglihatan. Sangat satu contoh, orang melakukan perbuatan kejahatan, misalnya kejahatan pencurian. Ya, nyuri itu bahasanya macam-macam. Ada yang namanya maling kalau dilakukan di malam hari kan. Kalau dilakukan secara kolektif siang hari itu namanya rampok. Kalau dilakukan di tempat-tempat sepi, objeknya motor itu namanya begal. Kalau dilakukan tempat ber-AC, pakai dasi, nyongkelnya itu pakai bolpen, itu namanya koruptor. Pekerjaannya namanya korupsi. Itu basisnya, itu ternyata sumbernya adalah dari penglihatan. Nah, ini yang sebenarnya kemudian oleh Islam ini dibuat aturan. Ya kan? Agar mata ini dilindungi, mata ini kemudian tidak boleh jelalatan, lihat kemana-mana, maka kalau kemudian berkunjung, itu ada etikanya. Minta izin. Dan termasuk juga dosa yang lain. Orang melakukan perbuatan zina, itu juga kalau kita telusuri, itu sumbernya adalah dari pandangan. Kalau ia bisa menjaga pandangannya, insya Allah dia tidak akan jatuh pada perbuatan maksiat yang namanya zina. Gitu. Jadi betapa mulianya agama Islam ini ketika membuat sebuah aturan dan kemudian dihadirkan dalam bentuk adab, ya, meminta izin dan kemudian minta izin dalam berziarah. Nah, setelah itu ayat berikutnya Allah katakan fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Maka ketika kalian tidak mendapatkan di dalam rumah-rumah tadi yang bukan rumah kita seseorang di dalamnya, kamu jangan masuk di dalamnya sampai kalian itu diizinkan. Pasti ketika seseorang itu ia tidak mengizinkan, ya, kepada kita, pasti ada kondisi tertentu. Bisa jadi dia lagi sibuk, ya. Bisa jadi dia punya aktivitas tertentu yang harus dituntaskan saat itu juga. Tapi wa in qila lakum urji'u farji'u, dan apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, kalian pulang. Sekalipun memang dalam konteks ketika peradaban manusia sudah maju, ini biasanya sangat jarang sekali orang datang itu tanpa janjian terlebih dahulu. Biasanya ketika kita silaturahim, kita nyari nomor HP-nya, dan baru setelah itu kita komunikasikan dengan orang yang kita akan kunjungi, dan baru setelah itu kita minta izin. Tapi jikalau memang itu terjadi, kita tanpa mengkomunikasikan sebelumnya dengan kemudian kita datang ke rumahnya, tapi kita tidak diterima dan kita diberi waktu yang lain, maka kita harus berlapang dada. Nah, ini upayanya adalah untuk melindungi orang yang didatangi dan orang yang datang. Orang yang berziarah, orang yang bersilaturahim, dan orang yang didatangi. Pertama, bahwa secara psikologis nggak nyaman kalau kemudian orang yang silaturahim ke rumah seseorang, kemudian ia dijamu dengan jamuan yang tidak maksimal. Artinya justru ada beban-beban psikologis, dia ingin menuntaskan sesuatu, tapi ini dipaksa untuk melayani tamunya, itu kan pasti secara psikologis nggak nyaman. Nanti biasanya ada ekspresi wajah yang tidak nyaman gitu kan. Itu yang menjadi orang yang silaturahim itu juga nggak nyaman juga. Dan juga bagi mereka yang didatangi juga tidak merasa maksimal memberikan pelayanan kepada orang yang didatangi. Jadi situ Masya Allah luar biasa ajaran Islam terkait dengan isti'dzan dan ziarah. Dan dikatakan huwa azkalakum, itu lebih suci bagi kalian. Jadi dengan cara ketika memang kita berada dalam kondisi sibuk dan kemudian kita bicara apa adanya, nah, itu hati kita menjadi bersih. Nah, kita menjadwalkan di waktu lain sehingga kita bisa memberikan pelayanan prima terhadap orang yang datang kepada kita. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu Allah Maha mengetahui. Nah, ayat yang terakhir tentang adab isti'dzan wa ziarah
itu laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak ada dosa atas kalian masuk di rumah-rumah yang tidak dihuni tapi di dalamnya ada kebutuhan kalian. Silahkan. Ya, akan tetapi ketika kita masuk di tempat-tempat publik, di kantor, kemudian di supermarket gitu kan, tetap kita harus menjaga aturan-aturan yang ditentukan oleh mereka. Sudah ada ketentuan jamnya misalnya, buka jam 10, buka jam 8, buka jam 9, jangan kemudian sebelumnya kita masuk. Itu juga bagian dari etika yang harus kita ikuti. Silahkan masuk, tapi berdasarkan regulasi, aturan-aturan yang ditentukan. Nah, setelah itu Allah katakan, Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah mengetahui hati manusia yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan, itu Allah tahu. Maka karena Allah mengetahui tentang kondisi hati manusia, bagaimana agar semuanya bisa berlapang dada ketika didatangi, ketika seseorang berkunjung, maka Allah membuat aturan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah